Halo. Kami dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, Prodi Penjaskisrek, ingin mewawancarai Bapak selaku coach dari Kota Kediri. Untuk sebelumnya, lisensi apakah yang Bapak punya? Lisensi yang saya punya sekarang B, jadi lisensi saya B. Sejak tahun berapa lupa saya sudah lama, saya B-nya sekarang. Untuk lisensi B itu setara dengan apa Pak? Maksudnya setara itu gimana? Setingkat apa? Kalau lisensi itu kalau dasar itu kan C, Iya. ya saya B. Jadi kalau belum punya C nggak bisa B. Jadi kalau B itu bisa mewakili daerah. Jadi biasanya tingkat provinsi, tingkat nasional juga sudah bisa. Untuk agar dapat lisensi C, B atau A itu apakah ada prosedurnya tersebut? Ada. Jadi kalau lisensi C pastinya ya kayak kita tes kan gitu Mas. Jadi ada kayak apa ya? Ada coaching klinik gitu. Jadi ada coaching klinik biar bisa kita dapetin lisensi. Ya. Kebetulan kami mewawancari Bapak dapat rekomendasi dari Mas Juju selaku rekan kami di kelas Penjas. Ya. Untuk apa? Untuk tim yang pernah Bapak latih itu apa sih? Saya melatih itu sejak 2008 sama. Jadi mulai dari SMP pernah, SMA pernah, O2SN sampai nasional juga pernah, terus antar perbasi juga pernah, antar pengkot Jawa Timur juga pernah, juara 1, terus wali kota cup juga pernah, juara sekitar 6 tahun berturut-turut saya juara 1, terus pernah juga DBL saya juga pernah juara, terus Eger Porprov, Popda pernah dapat perak, terus ada O2SN nasional, tingkat SMK pernah dapat emas juga di Jakarta, dan lain-lain lupa. Tapi untuk tim yang terakhir dilatih Bapak itu apa? Kalau tim yang saya latih di SMK 2 itu karena saya guru di sini, jadi ya itu menurut saya memang harus latih sini karena saya memang kerjanya di sini. Jadi wujud pengabdian saya ke sekolah ya bisanya saya di basket ya saya kerja prestasinya basket di sekolah tempat kerja saya. Ya. Baik, untuk wawancara selanjutnya akan dilakukan secara individu untuk terkait fundamental bola basket Pak. Iya. Terima kasih Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniel Caksono dari Prodi Penjaskisrek. Nomor handphone saya 241-503-0222. Tujuannya saya di sini ingin mewawancarai mengenai fundamental bola basket dribble dengan berbeda selaku pelatih basket dan olahraga SMK di Dua Kediri. Ini basket itu ada beberapa macam. Jadi kalau kita mau belajar dribble, yang saya ketahui dribble itu apa dulu? Dribble ialah teknik dengan memasukkan bola ke lantai dengan satu tangan. Iya, benar itu pengertian dribble memang itu tujuannya dribble kan membawa bola ke ring lawan kan buat masukin bola. Jadi dribble itu merupakan fundamental dalam basket. Beberapa di dribble itu ada dribble tinggi, ada dribble rendah, ada sedang juga. Kita belajarnya simpelnya gini, ada speed dribble, ada control dribble. Jadi speed dribble itu dribble ketika kita nggak ada lawan atau kita lagi menang posisi, jadi dribble kita didorong ke depan. Jadi bolanya dribble ke depan ini, kita di belakangnya. Tapi terus berikutnya ada namanya control dribble. Control dribble itu dipakai apabila ada musuhnya, berarti kita control dribble. Jadi control dribble itu bola dalam penguasaan kita. Jadi gimana caranya bola itu nggak gampang kena musuhnya. Caranya berbagai cara, ya dribblenya lebih rendah, posisinya lebih, kaki-kakinya lebih jongkok lagi, buat bolanya biar susah direbut sama lawan juga. Terus buat ngelewatin lawan, dribble ada buat ngelewatin lawan juga. Ada beberapa macam, ada between the leg, ada behind the back, ada crossover. Jadi crossover itu pemindah bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau ke depan. Terus kalau between the leg itu atau saya sering sebut leg cross. Jadi tengah
Nah, ini namanya between the leg. Kalau behind the back berarti di belakangnya badan. Jadi lewati lewat di belakang badan. Jadi intinya sebenarnya ada dua itu, ada speed dribble, ada control dribble. Lain-lain itu tadi pokok kalau ada dribble rendah, ada crossover, ada behind the back, ada between the leg, itu sebenarnya control dribble. Jadi control dribble itu ketika ada lawannya bola dalam penguasaan. Jadi bola susah direbut. Tapi ketika kamu mau speed dribble berarti bolanya didorong. Sekarang sambil praktekin aja mulai dari garis sebelah sini. Sebelah sini di belakang garis aja. Ya, sekarang belajar speed dribble. Speed dribble itu bolanya didorong ke depan. Dorong ke depan. Oh. Ini namanya speed dribble. Balik lagi, dorong ke depan bolanya, lebih didorong ke depan. Stop. Sekarang kontrol dribble. Ketika ada lawannya, berarti ada musuhnya, berarti kontrol dribble. Bola dalam penguasaan terus. Habis itu nanti coba di leg cross, coba di crossover. Nah, belajar ya. Jadi pertama speed dribble dulu ketika ada lawannya, jadi kun itu dianggap sebagai lawan. Ketika ada lawannya, bolanya dalam penguasaan dikontrol. Jadi startnya nanti dari garis kuning sebelah sini, dribblenya didorong ke depan dulu. Oh, ada musuhnya, bola dikontrol. Rendah, pindah ke tangan kiri, dribble ke sana satu garis putih, baliknya gitu lagi. Coba yuk. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dia dorong ke depan. Ada musuhnya guys, kontrol dribble rendah, stop. Bolanya kan nggak boleh tangan dua kan. Ada musuhnya direm, bolanya rendah, terus dipindah tangan kiri, jalan lagi. Nggak boleh dipegang ini, double. Yo go, pelan-pelan aja. Oh, rendah, kontrol dribble, pindah ya dribble. Yo. Terus balik. Dribble lagi. Jangan dipegang tangan dua, pindah ya, terus stop, ya. Stop. Jadi intinya sebenarnya udah tahu ketika nggak ada lawannya kamu bebas mau dribble, mau speed dribble, mau apa bebas. Tapi ketika ada musuhnya, bola harus dalam penguasaan. Dalam penguasaan biar bolanya susah direbut sama musuhnya, gitu ya. Jadi intinya dribble itu merupakan fundamental dalam basket. Jadi harus sering latihan biar kamu lebih penguasaan bolanya lebih gampang lagi. Nah, terus cara pegang ini juga, jadi cara dribble bola itu tangannya harus kayak gini, nyentrum gini, bukan gini, bola bukannya dipukul gini enggak, tapi bolanya didorong. Jadi dribble itu bolanya didorong, tangannya lebar, didorong, bukan yang rapet gini, tapi lebar, selebar bola, ini didorong. Udah, terus gitu? Mau tanya gitu. Ya. Dribble juga untuk melatih keterampilan dalam dribble tadi. Ya, sebenarnya itu tadi saya ngomong, jadi basket adalah olahraga habit atau olahraga kebiasaan. Jadi ketika sampai pengen dribblenya bagus, ketika kamu pengen dribblenya bagus, pastinya harus sering-sering latihan dribble ini tadi. Boleh speed dribble tinggi, dribble rendah, ya bermacam-macam gitu. Intinya harus continue, harus sering rutin ya, rutin latihan. Intinya itu. Sudah mau tanya lagi. Ya. Apa sih Pak kesalahan umum yang dilakukan pada saat ini tadi pada saat dribble, ketika ada musuhnya ini tadi, ketika ada musuhnya bola seharusnya dalam penguasaan, tapi kebanyakan bolanya terlalu jauh dari penguasaan kita atau nggak dikontrol dribble kita jauh ini. Artinya bola direbut sama musuhnya. Seharusnya ketika ada musuhnya, bola dalam penguasaan kita. Jadi kita mau ngapain bola enak. Kebanyakan kayak gitu. Jadi bolanya gampang direbut sama lawan. Terus apalagi kalau belajar dribble kayak masnya tadi, dribble gini mau pindah gini, tangannya tangan dua gini, ini nggak boleh dalam basket, itu double. Ya, itu kesalahan dasar di dribble. Sekian dari wawancara bersama Coach Deka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novam Akbaradon. Saya dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, dari Prodi Penjaskesrek. NPM saya adalah 24150302221. Di sini saya ingin mewawancarai Coach Pak Deka dari SMKN 2 Kediri. Saya ingin mewawancarai mengenai fundamental bola basket tentang passing. Apa sih Pak arti dari passing itu? Arti dari passing? Iya, passingnya mengoper temennya. Jadi
perpindahan bola. Jadi dalam basket itu ada fundamentalnya, ada dribble, ada passing. Jadi permainan tim itu ya sepak bola, bola basket, bola voli, pastinya ada namanya passing. Jadi kayak mengumpan ke temennya, mengumpan Iya. Ke orang atau ke orang. iya, kan permainan tim pastinya ada beberapa. Untuk yang saya ketahui itu passing itu ada 3 ya Pak. Yang pertama itu overhead pass, yang kedua itu chest pass, dan yang ketiga itu body pass. Apakah betul Pak ada 3? Sebenarnya kalau passing itu macam-macam variasi passing itu banyak. Apalagi ketika kita main game dalam permainan bola basket itu banyak. Tapi hal dasar yang memang harus anak bisa itu ya 3 itu. Jadi kalau dasar itu ya mestinya yang sering diajarkan ya harusnya bisa chest pass, bisa overhead pass, bisa down pass. Dan untuk tata cara melakukan passing-passing itu apakah ada dari tangannya kayak gimana atau gimana? Iya ada. Jadi dalam passing itu sebenarnya yang pertama itu cara pegang bola ini. Cara pegang bola ini bolanya itu dicangkem gini. Jadi bolanya itu berada di tengah, bolanya dicangkem. Tangan kita itu nggak sampai yang napak. Ini enggak, tapi ada rongganya kayak gini. Terus pada saat passing, ketika passingnya seharusnya posisi badannya balance dulu. Habis itu siap passing. Ini fundamental ya, kita nggak cari passing. Ini just passing. Terus yang siap terima bola ya tangannya siap terima bola dulu, sasaran passingnya gini. Tangannya lepasnya sampai buka gini, lebar. Nah, jadi tangannya buka, tangannya sampai lebar. Nah ini chest pass. Ya, ini chest pass. Terus kalau overhead pass pastinya lah, ini baru juga overhead pass. Kira-kira tangannya siap dulu. Nah, jadi kita buat pegang bola lebih gampang ketika tangan kita sudah siap. Ya, kalau bola pas bolanya dipantulkan, jadi dikira-kira. Ya. Bukan digedung tapi didorong. Ya, didorong. Arah tangannya sampai lurus. Ya, sampai lurus ke depan. Nah, dikira-kira. Ya. Terus itu overhead pass, chest pass, dan down pass. Terus yang jadi penekanan sebenarnya kemarin saya sudah kapan hari sudah ngomong juga bahwa passing itu sebenarnya ibarat orang passing itu ibarat pelayan. Jadi ketika kita mau passing ke teman kita, berarti gimana caranya kita ngelayan teman kita itu dengan enak. Jadi terima bolanya juga enak juga. Jadi nanti teman kita nggak kesulitan terima bola. Jadi passing itu orang passing itu ibarat pelayan. Jadi kita sebagai pelayan itu harus melayani orang yang kita passing dengan enak. Tapi terkadang juga ada yang sering melakukan kesalahan seperti terlalu keras mendorong, terlalu tinggi. Ya makanya kalau filosofi orang passing itu sebagai pelayan, pastinya nggak mungkin kita ngelayanin dengan keras, ngelayanin dengan nggak sampai bolanya nyampe. Berarti sebagai pelayan gimana caranya yang kita layanin itu nyaman dan enak. Untuk kaki itu apakah ada tata cara sendiri? Sebenarnya untuk kaki ketika kamu nyampe nggak masalah, tapi ketika kamu pengen bolanya lebih kencang lagi mesti ada ayunan kaki. Jadi misalnya jauh terus kita nggak nyampe, berarti ada ayunan kaki buat didorong ke depan biar nyampe. Jadi boleh kanan atau boleh kiri nggak apa-apa, salah satu dorong ke depan, passing itu biar nyampe. Sebenarnya tujuannya biar bolanya lebih kencang, lebih cepat lagi. Karena kan nggak mungkin kalau passing itu slow motion ini nggak mungkin. Jadi passing sebenarnya dalam permainan bola basket ya itu buat cepet juga. Passingnya cepet, ini cepet, passingnya ini sebenarnya cepet. Jadi kalau biar cepet ya ada tenaga dorong ke depan ini. Nah jadi itu kakinya diayun buat ke depan ini. Baik Pak, terima kasih. Oh iya ya ada lagi. Jadi saya tambahin dulu. Jadi ibarat orang passing. Jadi passing itu ibarat pelayan. Jadi ketika kita ngomongin overhead pass, berarti bukan kita egois di atas kepala kita. Kalau teman kita tingginya lebih kecil dari kita, ketika kita passing overhead pass di atas kepala kita, teman kita mesti nggak nyampe. Berarti kepala siapa? Berarti kepala yang kita layani. Dada siapa? Chest pass tinggi dada siapa? Dada yang kita mau passing, yang kita layani. Karena tinggi badan juga ngaruh juga. Ketika kita chest pass yang kita passing atau teman kita itu pendek, pastinya dengan kita chest pass ini kena kepala. Jadi intinya balik lagi, passing itu ibarat layanin atau pelayan. Jadi kita harus kasih maksimal, kasih yang baik, kasih yang enak buat passing. Ya. Passing itu sangat berpengaruh dalam bermain
Iya, sangat pengaruh karena itu fundamental. Jadi ketika kan permainan tim semuanya pasti ada pastinya. Jadi semua olahraga yang permainan tim pasti ada pastinya. Ya. Baik Pak, terima kasih wawancara hari ini. Ya. Terima kasih waktunya. Jadi sama-sama. Sekian wawancara terkait fundamental bola basket, yaitu passing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Arya dari Korpi Tiga Kisrek. Nomor telepon saya 241 Saat ini saya sedang berada di SMK Negeri 2 Kediri. Saya ditemani oleh Coach Dika sebagai pelatih di SMK Negeri 2 Kediri. Di sini saya akan bertanya-tanya kepada Coach Dika mengenai teknik jumpsuit pada bola basket. Ya, jadi kalau menurut saya jumpsuit itu tetap teknik dasar, tapi teknik dasarnya ke shooting. Jadi shooting itu ada beberapa macam, ada layup shoot, ada jump shoot, ada basket dan lain-lain. Itu sebenarnya balik lagi semuanya itu shooting. Jadi yang sama ketahui shooting itu jump shoot itu apa? Ya, sangat Umum aja. itu adalah teknik salah satu teknik pada bola basket yang dilakukan dengan cara shooting atau melempar dengan cara melompat. Iya benar. Jadi intinya jump shoot namanya jump ya berarti lompat, shoot itu shooting. Berarti balik lagi teknik dasar shooting itu ada beef, balance, ace, elbow, follow through. Jadi yang harus dilakukan ya itu tadi. Pertama kamu harus balance dulu, walaupun dengan lompat, dengan kamu kakinya rapat, dengan kaki terbuka gini, balance-nya pada saat di atas ini mesti lebih enakan dengan kakinya di coba aja. Lompat yang gini juga jump shoot, dengan kakinya yang agak dibuka di atas ini posisinya ini lebih enakan pada saat kakinya dibuka karena sudah. Terus lompatnya pasti lebih juga ketika kamu kakinya lebih ya jump shoot. Jadi pada saat jump shoot itu biasanya diawali dengan gerakan dribble, boleh dribble, terus kakinya beres, jongkok, matanya lihat arah tembakan, lihat arah tembakan, terus shooting. Ya, jalan dulu, matanya lihat tembakan itu atau sasaran tembak, terus elbow, tangannya bentuk L, terus menyentuh. Terus tangannya pada saat syuting nggak boleh ini tangannya sampai gini nggak boleh. Jadi ada rongganya ini bolanya dicengker gini. Terus 1, 2, 3 ini harus lurus ke arah tembakannya. Ini harus lurus ke arah tembakannya. Ya, yang ini caranya dulu masuk urusan belakang, yang ini coba sama nanti dari sini. Jadi kakinya dari jongkok, basket, tangannya bentuk L. Yang ini caranya benar, kalau sudah benar nanti masuk urutan berikutnya. Ini caranya dulu. Jadi prinsipnya yaitu tadi harus, jadi seorang syuting itu mesti brief itu ada balance, ace, elbow, follow through, itu mesti dipakai. Ya, coba dulu mas. Diawali dari dribble, sampai ikut ini terus sampai kemana itu pelan-pelan, kakinya selingan jauh ya. Posisi tangan satunya jangan di belakang, posisi satunya tangannya di samping dulu, tapi nggak ada posisi cuma diangkat ini terus shoot. Jauh lagi satu, dua, tiga,
orang syuting itu tadi. Jadi orang syuting harus tahu bahwa beef itu tadi balance, kakinya balance dulu, badannya balance dulu, ace, liatin basket dulu, elbow, tangannya bentuk L, follow through. Follow through itu gerakan lanjutan dari tangan kayak gitu. Ini mungkin tanya lagi. Cukup. Sekian video saya, terima kasih Pak Dika. Ya, bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marindra Iki Rafa Fadilah dari UNP Kediri, NPM 24150300373. Di sini saya akan mewawancarai Coach DK dari SMKN 2 Kediri. Saya ingin bertanya tentang under basket. Iya, yang saya ketahui dulu under basket itu apa? Under basket itu teknik memasukkan bola basket dari bawah ring. Iya, sebenarnya termasuk fundamental shooting. Jadi basket itu ada teknik dasar namanya shooting. Jadi memasukkan bola ke ring basket intinya itu. Tapi kalau under basket berarti kan memasukkan bola dari bawah ring basket. Yang harus diketahui bahwa orang shooting itu dalam bola basket itu prinsipnya orang shooting itu ada namanya BIF. Jadi BIF. Pertama balance. Jadi orang itu dikatakan balance ketika kakinya sudah selebar bahu itu jadi balance. Badan itu balance-nya seberapa, imbangnya seberapa. Terus ace-nya mata bahasa Inggris mata. Jadi mata kita harus lihat arah tembakan dulu. Ada BIF kan, balance, ace, elbow, tangannya harus L dulu. Terus follow through. Jadi teknik shooting itu sebenarnya ada BIF, balance, ace, elbow, follow through. Jadi balance dulu, posisinya balance. Ketika sampai gini atau kakinya dibuka kayak gini, kekuatan mana? Iya, akan dibuka. Apalagi under basket nanti penerapannya pada saat game pasti ada yang rebut juga. Nggak mungkin kamu enak-enakan di sini, pasti banyak yang berlalu-lalu. Jadi badannya harus kuat dulu, harus balance dulu. Jadi balance, terus ace, matanya lihat dulu ke arah basket ini arah tembakanmu kemana. Terus elbow, tangannya untuk L, baru follow through. Ya, terus sudut pantulnya, yang itu under basket itu sudut pantulnya 45 derajat dari ring basket. Jadi kalau bisa lebih enak itu bolanya dipantulin ke tengah kotak. Kalau langsung ini menurut saya lebih sulit, tapi bisa, tapi lebih sulit. Paling gampang belajarnya kita ambil sudutnya langsung 45 derajat dari ring basket. Ya, jadi ini shooting, terus ini kayak gitu, kakinya benerin dulu, selebar bahu, jongkok, balance, matanya lihat ring basket dulu, elbow, baru follow through. Dari sini bebas. Ya, kakinya dibenerin dulu, balance. Ya, pegang bolanya, jongkok. Ya, saya ada basket, matanya lihat ring basket. Tangannya elbow, jongkok, yuk tembak, follow through, ayo dipantulin nanti 45, sini aja 45 derajat, jadi arahnya sudutnya ke sini, sampai masuk ini, yuk jongkok, kakinya benerin dulu, ayo, kakinya lihat basket, terus gak usah dulu lagi lihat basket, dorong, muter-muter, pantulin ke kotak, jadi sasarannya syutingnya lihatnya kotak, itu paling gampang. Ya, jadi tahu kan prinsipnya under basket itu tadi balance dulu, lihat ring basket atau lihat arah sasaran shooting, terus elbow baru follow through, ada gerakannya follow through. Jadi ya, under basket ini biasanya sering digunakan pada saat ada ketika bola rebound, terima bola, misalnya ada bola tuh nggak masuk, langsung rebound, jongkok langsung. Itu sering dipakai dalam basket, makanya shooting termasuk fundamental ya, karena penting, karena kita masukin sering basket ya dari shooting ini tadi. Itu kalau sambil lompat boleh, malah lebih enak, karena semakin kita dekat dengan basket masuknya lebih gampang. Sambil coba sambil lompat dari sana masuk.
Ya coba, tetap dengan cara yang sama, kakinya dari agak maju aja, sudut kaki bang. Kaki aja, jongkok, lihatin basket, lompat. Lagi sampai masuk, sampai masuk. Jongkok, lompat. Ayo, pantulin sudut masing-masing, tengah kotak. Ya, oh. Ada lagi yang tanyakan? Jadi ya prinsipnya tadi ya, balance, lihat tank basket, lihat tapanya dulu, lihat arah tembakannya, elbow terus follow through. Prinsipnya itu orang shooting. Ya. Terima kasih atas penjelasannya dari Coach BK. Sebelumnya mohon maaf ada salah kata. Ya, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abidal lagi dari Universitas Nusantara BSD Kediri. Di Prodi Bimbingan dan Santai Rekreasi. Saya di sini ingin mewawancarai atau dari pengetahuan tentang apa itu layup bola basket. Saya di sini didampingi oleh Pak Ika selaku coach dari SMKN 2 Kediri. Yang pertama, coach tata cara layup. Ya, balik lagi. Yang saya tahu tentang layup shoot itu apa? Ya, layup itu adalah gerakan dengan cara melompat ke arah ring basket dengan 2 langkah. Ya. Ya, jadi layup itu merupakan juga shooting juga. Jadi layup shoot itu memasukkan bola dengan berapa langkah tadi? Iya, dengan 2 langkah. Jadi pelaksanaannya, langkah yang pertama itu harusnya lebar. Langkah yang kedua tinggi, lebih tinggi ke arah ring basket. Jadi langkah yang pertama misalnya contoh tanpa dribble, jadi siap-siap kaki kanannya di belakang. Langkah yang pertama dibikin lebar, keduanya baru tinggi. Ya, tujuannya apa lebar? Ketika sampai lebar, mestinya lebih cepat nyampe area ring basket itu tadi. Terus yang kedua, kenapa langkahnya harus tinggi? Karena dengan tinggi kamu lebih cepat, kamu lebih dekat dengan ring basket. Jadi persentase masuknya lebih banyak. Jadi ya, jadi langkah yang pertama dibikin lebar, kedua tinggi. Terus lihat lagi. Tangannya sebenarnya kalau fundamental, kalau dasar ya yang penting gerakannya masuk saja. Ada yang dari ada ke belakang satu, dua, ada yang satu tangan kalau sudah lumayan mahir, atau kayak nggak apa-apa. Yang penting gerakan kakinya benar dulu. Jadi di saat kita ngajarin di awal, kita nggak ngomongin tentang gerakan tangannya dulu, yang penting gerakan kakinya dulu. Kalau layup shoot, gerakan kakinya yang penting benar dulu. Ya. Kesalahan yang sering dilakukan itu kebanyakan langkah. Jadi ada 3 kali, ada bahkan 4 kali. Terus kadang nggak bisa membedakan kapan harus layup kanan dan kapan harus layup kiri. Posisi mana yang harus layup kiri, mana yang layup kanan itu biasanya yang anak-anak belum bisa bedakan atau anak-anak belum tahu manfaatnya. Kenapa sih kalau lewat kita nyerangnya lewat sisi kanan, layupnya harus kanan? Kenapa sih kalau lewat sisi kiri, layupnya harus kiri? Sebenarnya nanti kalau diterangin dalam permainan basket itu banyak banget manfaatnya. Tapi kalau pada saat dasar kayak gini atau fundamental basket kita belajar awal ya, yang penting tahu gerakannya dulu. Kalau layup kanan, dimulai kaki kanan dulu. Jadi kaki kanannya melangkah dulu, 1, lebar, 2, tinggi. Tapi kalau layup kiri kebalikannya. Kalau layup kiri dari posisi kiri gini berarti dimulai kiri dulu. Kiri dulu, 1, tumpuannya kanan. Ini baru layup. Jadi perbedaannya di situ. Tahu ya Mas? Jadi kalau kanan, layup kanan ya tumpuannya kiri, kanan, kiri, lompat. Tapi kalau kiri, kanan, lompat. Jadi tumpuannya di kanan. Mungkin nyoba nggak apa-apa. Kalau layup kanan dulu, layup kanan. Boleh tanpa dribble, boleh dengan dribble lompat. Lebar, lompat, 1, 2, ya.
Boleh dengan dribble, boleh nggak dribble. Yang penting gerakannya benar, lebih cepat lagi. 1-2 naik. 1-2, ya. Seharusnya langkah yang pertama dibikin lebih lebar. Lebih lebar lagi daripada langkah yang kedua. Jadi ada gerakan ayunan buat lompat yang lebih jauh. Coba. Langsung gasah dribble. Kanannya di belakang, gasah dribble. Ya. Ya, itu hal dasar. Kiri coba. Lihat kiri berarti kebalikannya. Kirinya siap-siap di belakang, dia dribble 1, kiri naik 1, 2, ya. Ya, itu gerakannya nggak bener, tinggal ngomongin masuk, ya. Terus kalau pengen lebih mahir lagi ya pastinya harus latihan rutin. Sekian Pak, terima kasih Ya, materinya. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.